2015, soal pertama yang muncul ini lumayan bikin gue agak senang karena sudah mulai ditanya soal-soal yang basic konsep, bukan soal-soal yang hafalan. Kita baca soal sekarang. Makromolekul alam yang mempunyai ikatan ester. Oke, seperti biasa ya, gue akan highlight atau ini penting juga sih kalau lagi ngerjain soal biasanya kayak gini. Pertama ditanya lah makromolekul kan. Oke, makro sendiri gede, molekul ya berarti molekul biologi yang agak gede gitu. Oke, molekul alam yang mempunyai ikatan ester banyak digunakan sebagai bahan makanan. Oke, dan dihidrolisis. Oke, seperti gue bilang, kata hidrolisis bisa lu ganti dengan kata hancurin supaya gampangnya gitu aja. Jadi dihancurkan oleh siapa? Lipase. Dari sini udah ketahuan lagi. Lo begitu ngeliat soal ini, ya ini kan karena gue baca berarti perlu waktu sekitar berapa menit, nggak berapa, ini juga nggak sampai 1 menit kali. Nah, lo bisa ngeliat dari sini dari kata lipase. Lipase kan waktu itu kalau lo dengerin soal teori biokimia gue, kita udah lihat bahwa akhiran ase itu merupakan indikasi dari enzim. Nah, enzim buat apa? Kita lihat bagian depannya. Misalnya contohnya, enzim protease berarti ini mencerna protein kan? Kebanyakan mencerna protein. Biasanya lebih tepatnya adalah dibilang bekerja pada protein, tapi kebanyakan enzim adalah untuk mengkatabolisme atau menghancurkan ikatan peptida. Nah, kalau misalnya gue bilang adalah ini deh, amilase, enzim yang ada di bagian mulut sering kita sebut sebagai petialin. Dia menghancurkan zat tepung yaitu amilum. Pada kasus di soal kita lihat adalah lipase, berarti dia menghancurkan apa? Lipid. Lipid itu adalah nama yang lainnya dari lemak kan. Nah, dari sini kita lihat bahwa di sini kita bilang bahwa bahan makanan itu apa aja sih? Oke, sebelum gue jawab soal ini, lu bisa, kalau emang lu dengerin biokim lu bisa langsung tebak kan. Tapi coba gue jelaskan dengan step by step yang lumayan rapi. Nah, di sini gue udah bikinin bagannya itu. Makanan yang kita makan itu ada di semuanya bisa dibilang ya. Mayoritas itu ada di empat sub ini nih. Kita lihat pertama dari ini deh. Makanan dibagi dua, ada nitrogennya atau enggak, dan yang kedua adalah enggak ada nitrogennya. Kita lihat yang ada nitrogennya, yaitu yang protein. Ini dia nih, protein. Nah, protein itu terdiri dari apa sih? Dari asam amino. Contohnya apa? Contohnya kolagen yang biasanya bikin kulit orang-orang itu jadi agak kencang. Biasanya orang-orang yang udah agak-agak keriput suntik kolagen di mukanya supaya apa? Supaya agak kencang lagi. Yang kedua, enzim. Enzim ini adalah bahan dasarnya adalah protein. Yang berikutnya adalah hormon. Untuk ngetesnya apa? Pakai tes piuret. Oke? Biasanya dapat dari daging kan. Lo kalau makan daging biasanya itu protein. Terus kalau misalnya lo orang yang vegetarian, nggak mau menikmati hidup ya, gue menghormati orang vegetarian juga sih. Misalnya lo vegetarian, lo maunya makannya ya gue nggak suka makan daging atau binatang karena kasihan, ya udah lo dari kacang-kacangan kan, misalnya nabati kan, protein nabati. Oke, sekarang yang berikutnya adalah ya ada nitrogennya juga, tapi dia bukan protein. Berarti ya, bagian ini adalah si asam nukleat. Asam nukleat itu apa sih? Asam nukleat itu adalah DNA dan RNA kan. Kita butuh DNA RNA dari makanan kita makan buat apa? Ya untuk menyusun DNA kita sendiri. Sebagai contoh misalnya, lo makan DNA dari ya agak aneh nih sekarang gue. Lo makan DNA dari tanaman ini. Dari tanaman, terus apakah DNA tanaman itu masuk ke dalam badan lo? Iya, betul. Tapi apakah kita jadi tanaman? Ya enggak lah. Karena gue sering lihat ada rekaman yang agak-agak bodoh di YouTube bilang bahwa kenapa kita nggak boleh minum susu sapi, karena nanti kalau kita minum susu sapi nanti DNA sapinya akan masuk ke dalam tubuh kita. Bodohnya minta ampun. DNA yang masuk sih benar, tapi nggak akan jadi bagian dari DNA kita ya secara sapinya jadi masuk ke kita, tapi adalah cuma bagian-bagian ini adenin, yaitu basa-basa nitrogen ya. Adenin lo pasti udah tahu, timin, guanin, dan sitosin. Oke, ini bagian asam nukleat. Nah, yang nggak ada nitrogen di monomernya bagi dua, yaitu yang bukan polisakarida. Nih, bukan polisakarida artinya apa? Bukan polisakarida artinya adalah dia bukan merupakan rantai gula yang sangat panjang. Nah, bisa jadi gula yang sering kita makan. Nih, tesnya lo pakai Benedict. Dan lipid, ini dia yang fokus gue nih, bagian lipid. Lipid itu merupakan lemak, terdiri dari dua biasanya yang dipelajari di level SMA atau level tingkat S1, yaitu trigliserida dan steroid. Gue nggak akan bahas polisakarida karena nanti terlalu lebar. Gue cuma mau ngebahas ini adalah lipid itu masuk bagian mana dari makanan. Oke, sekarang kita sepakat ya bahwa gue ulang lagi, makanan itu terdiri dari 4: protein, asam nukleat, gula, dan polisakarida dan lipid. Sini bagiannya. Nah, sekarang gue fokusin sama bagian ini dia nih, bagian lipid sini. Sekarang lu lihat, kalau lihat sini, lipid terdiri dari trigliserida dan steroid. Apa maksudnya trigliserida dan steroid? Oke, gue balikin ke yang sebelumnya. Nah, sini misalnya gue bahas di soal lipase. Sekarang kita lihat contoh-contohnya. Trigliserida ada ya tadi di bagian lipid. Oke, ada nggak tadi bagian lipid? Ya, trigliserida kan. Oke, gue masukin trigliserida. Yes. Kolesterol ada nggak di bagian sini? Kolesterol.
Nggak ada kan? Tapi sebetulnya kolesterol itu masuk ke dalam bagian lipid. Walaupun kolesterol itu dibahasnya bukan di bagian untuk anak SMA, tapi kita tahu bahwa dia adalah bagian, sekarang gue tulis di sini, dia adalah bagian dari lipid. Oke, sekarang kita masuk ke bagian sebelumnya lagi. Berarti kolesterol itu bisa masuk kandidat dari lipid. Sekarang gue tanya, polipeptida. Dari namanya ketahuan bahwa, lihat dari namanya sini nih. Ada kata-kata peptida. Peptida itu biasanya adalah ikatan yang dipunyai oleh si protein. Nih dia nih. Protease. Berarti bukan ya? Berarti gue bisa coret bagian jawaban yang ini nih, bagian jawaban polipeptida. Oke, coret. Selulosa. Karena kita lihat selulosa sama amilum ini dua nih, gue langsung gue coret aja. Kenapa? Karena kalau lu lihat lagi di bagian sini, selulosa dan amilum dia masuk ke dalam polisakarida. Contohnya apa nih? Nih, pati dan amilum, nih kan? Selulosa di mana? Selulosa ada di tumbuhan. Nah, ini dia nih. Nah, maka dari itu kita bisa ngeliat di sini. Kita bisa coret berapa nih? Polipeptida bukan karena dia protein, selulosa bukan karena dia dua-duanya ini adalah masuk ke dalam kelas karbohidrat, sedangkan yang kita adalah kelas lipid. Nah, sekarang kalau misalnya gue bilang ada soal eksperimen, jawabannya tinggal 2, lo tembak atau enggak? Saran gue sih tembak aja, karena probabilitas lo bener tuh ya 50% kan. Sayang kalau nggak ada. Tapi kalau jawabannya masih 5, lebih baik jangan. Sekarang kalau misalnya gue tanya trigliserida atau kolesterol, jawabannya yang benar yang mana? Nah, jawaban yang benar kita harus lihat dulu. Ya kalau mau tembak ya tembak, tapi gue mau jelasin ya misalnya gini. Dari namanya trigliserida. Trigliserida terdiri dari 2 subunit, yaitu yang pertama itu adalah gliserol bagian depannya, dan yang kedua adalah asam lemak. Bagian ini bagian yang suka air, namanya gliserol, namanya hidrofilik, dan ini adalah bagian asam lemak. Kalau ini gue terjemahkan sebagai rumus kimia, struktur kimia bentuknya adalah C-nya 3 di sini. Nah, karena dia bersifat hidrofilik yang artinya suka air, berarti dia punya gugus-gugus H yang banyak. Terus dia adalah O tangannya 2 kan ya di sini. Nah, di sini dia berikatan dengan satu asam lemak. Nih gue kasih garis-garis zigzag, ujungnya adalah CH3. Kalau lo mau tahu garis-garis zigzag itu apa, berarti ini adalah C. Banyak lah. Nih, terus ditutup dengan CH3. Nah, sekarang kalau lo lihat di sini. Oke, sekarang kalau lihat sini. Bagian ininya, ini adalah bagian gliserol. Nih, ini adalah ikatannya. Sedangkan bagian berikutnya, bagian di sini, ini adalah rantai asam lemak. Dia punya berapa rantai asam lemak? 1, 2, 3. Nah, maka dari itu ada nama trigliserida. Sedangkan ikatan yang ada di sini nih, ikatan antara ini, ikatan ester CO. Ya, lo bisa belajar kimia organik sama Kayoki, masuk babak kimia organik. Apa sih maksud ikatan ester? Ikatan ester adalah yang gini, CO ada gugus R-nya di kanan kirinya. Nah, berarti kita bisa lihat tuh, oke, besar kemungkinan nih trigliserida jawaban. Oke, tapi kita lihat cek dulu kolesterol. Kolesterol itu bentuknya adalah seperti ring atau bentuk cincin, bentuk ada berapa ya? Sekitar 3 yang bentuknya segi 6 kayak gini nih. Nah, gini, dan satu yang segi 5, nih yang segi 6, nih yang segi 5. Nah, biasanya cincin-cincin ini punya ikatan ganda di sini atau sini. Nah, ikatan kolesterol atau misalnya dia adalah modifikasi dari steroid. Sekarang gue tanya, steroid ada nggak tadi di sini? Steroid ada ya? Mana tadi steroid? Nah, ini steroid ya. Jadi modifikasi dari steroid menjadi kolesterol. Nah, itu ikatannya agak susah diputuskan. Dia bukan ikatan ester, tapi ikatan ya kayak kovalen biasa lah di sini. Nah, berarti gue sekarang pilih jawabannya antara trigliserida sama kolesterol yang dapat dihidrolisis oleh lipase dan punya ikatan ester adalah yang paling besar adalah trigliserida. Oke, itu jawabannya yang A.